Ikhwatu fillah rahimakumullah, orang yang menjadi ahli surga juga diantaranya dia senantiasa prioritaskan negeri akhirat, ya, tapi tidak lupa pada dunia. Allah Ta'ala firman, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fasin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah kebahagiaan akhirat dengan karunia yang telah Allah curahkan kepadamu. Tapi jangan lupa urusan dunia. Berbuat baiklah kepada semua manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini juga dijelaskan orang yang jadi ahli surga itu mempunyai sifat yang senantiasa menjadikan akhirat yang utama dibandingkan urusan dunia. Ya. Artinya senantiasa akhirat ia camkan di hatinya. Dunia cuma di tangannya doang, ya. Dunia di tangannya bisa jadi hancur lebur, bisa jadi hilang, bisa jadi Allah ambil kembali. Artinya dunia itu cuma titipan, ya, cuma titipan, ya. Bukan dunia itu jadi pegangan yang mengekalkan, ya. Maka ikhwatu fillah, kita tahu bagaimana nasihat salafus salih agar banyak kita prioritaskan hidup kita untuk negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu diantaranya di surah apa? Ad-Duha, ya, gitu. Surah Ad-Duha yang dimana bahwa negeri akhirat itu lebih utama dibandingkan dunia, ula, ya. Dan akhirat itu khairu wa abqa, ya, lebih baik dan lebih kekal, ya. Dunia hanya sementara, ya, tidak abadi. Maka ketika waktunya beramal, kita utamakan beramal soleh. Dalam waktunya mengaji, waktunya sholat, waktunya berzakat, waktunya untuk sedekah, kita utamakan. Jangan kita terpaku pada masalah dunia, urusan yang belum selesai, pekerjaan yang belum beres, ya, sudah tinggalkan, ya. Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bait, ya. Tuh, bersegera pada zikir kepada Allah, pada mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, ya. Nah, ini kadang di HP masih gitu, ya, masih cekal gitu lah, di HP masih kecekal gitu, ya, dipegang gitu, ya, padahal masih azan dia. Ngeliatin apa? Ngeliatinnya ya bisa jadi medsos, kalau nggak medsos apa? Orderan, gitu, ya, orderan, ya, e-wallet lah gitu, ya, zaman sekarang, ya. Ngeliatin orderan e-walletnya gitu, ya, gitu. Ngeliatin pesanan, ini sudah azan, ya, kali azubillah. Atau bagaimana orang itu terkadang fokus pada dunia, akhiratnya ditinggalin. Nah, itu juga termasuk diantaranya, ya. Jadi kan ada dua, yang saya sudah khutbah juga, ya, waktu kemarin jelaskan, ada dua golongan. Bisa jadi orang yang sibuk akan hal yang dijamin, tapi lupa apa yang tidak dijamin, ya. Atau ada orang yang sibuknya itu kepada yang tidak dijamin,
tapi ya dia ingat juga pada yang dijaminkan gitu ya. Ya, jadi maka maksudnya apa? Ada orang yang sibuknya kepada yang dijamin. Apa yang dijamin? Rezeki, makan, ya, kesehatan. Dijamin nggak? Dijamin oleh Allah ya. Bahkan kalau kita pun sekarang minta nggak kita sehat? Ya, ya mungkin ada doa-doa khususnya gitu ya, agar kita kuat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, atau Allahumma afini fi badani. Itu mah afia itu nggak mesti sehat secara jasmani saja. Afia itu lebih kepada bisa jasmani dan rohani ya gitu. Tapi kalau kita sehat jasmani saja, ya kita nggak pernah minta sehat jasmani saja, tapi kita afia itu jasmani dan rohani. Ini sudah dijelaskan ya. Nah itu afia. Tapi mereka terhadap kesolehan, kebaikan, atau dosa, atau maksiat, ya, mereka lupa akan yang tidak dijamin. So, kesolehan kita dijamin nggak? Kita menjadi orang yang soleh atau orang yang tidak soleh, gitu ya? Dijamin nggak? Nggak dijamin. Tapi kenapa kita banyak yang lupa hal itu? Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Atau golongan yang kedua, orang yang sibuk akan kesolehan, kebaikan, ya, dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, ya. Tapi mereka juga tidak lupa akan dunia, ya gitu. Nah ini termasuk di ayat ini juga ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Karena kita juga hidup di dunia, ya. Jangan sibuk hanya berzikir terus, berzikir di masjid, ya, berzikir pagi sampai petang, ya. Ya, pagi sampai petang, ya. Tidak mau usaha, tidak mau mencari nafkah, ya, itu ya. Inilah orang yang lupa, maksudnya di situ ya. Dan kita kadang kebalik, yang penting kita bekerja jangan lupa sholat. Nah, dan kebalik kita mah ya. Padahal yang sebenarnya kita bagaimana caranya sholat yang benar, sholat yang tepat waktu, jangan lupa juga bekerja, gitu harusnya. Ini mah yang penting kita bekerja, jangan lupa sholat. Nah itu kan keliru konsepnya seperti itu ya. Harusnya akhirat yang diprioritaskan, dunia ya cuma ngikut ya. Dan barang siapa yang dia prioritas kepada akhirat, insya Allah rezekinya ngikut. So, fokus pada ngaji, ya, insya Allah rezeki ngikut lah gitu ya. Nggak mungkin kita yang sering ngaji oleh Allah dilupakan rezekinya, nggak mungkin. Dan seorang ketika beres rezekinya berarti dia sudah meninggal dunia. Ya. Kalau sudah beres rezekinya di dunia, berarti dia sudah saatnya ajal. Jadi nggak mesti kita berlebihan khawatir akan yang namanya rezeki ya gitu. Dan rezeki umur ya gitu. Jodoh lah. Jadi yang kadang-kadang jodoh teh asa 30 tahun, 35 tahun belum dapat pasangan misalnya ya. Sama. Yang lain sudah pada nikah, yang ini belum misalnya. Nah itu jangan khawatir. Allah sudah ada bagiannya nanti memberikannya kepada antum semua yang belum. Pada antum semua yang belum ya. Gitu. Terbukti kan perjuangan mungkin berpuluh-puluh tahun ya untuk mendapatkan pasangan yang solehah, akhirnya dapat juga ya gitu. Kan gitu kan. Ya. Coba nih testimoni kalau mau itu ya, nanti testimoni kepada yang belum nih ya, saya mah gak usah testimoni gitu. Ya salah jodoh lah ya, sudah ada yang ngatur lah gitu ya.
Tuh, ya kita sebagai orang tua jangan terlalu khawatir itu ya masalah itu, masalah jodoh, salah makan. Nah, kita masih sibuk bagaimana beramal soleh, bagaimana perhatikan nanti kita akhir hayat kita ya, atau gimana nanti keadaan kita di alam barzakh, bagaimana kita nanti di akhirat. Nah, itu sibuk aja ke situ ya, gitu. Jadikan pegangan hati kita cenderung pada akhirat, ya, gitu. Dan dunia hanyalah perantara saja, ya, wasilah saja dunia itu. Kalau ada harta kita sedekahkan, kita kalau punya yang lebih banyak kita wakafkan, ya, wakafkan misalnya ke lembaga pendidikan, ya, silahkan kita wakafkan. Gitu. Punya tenaga kita, tenaganya untuk bekerja di dunia, ya kita juga tenaga kita senantiasa kita wakafkan badan kita untuk apa? Untuk bersih-bersih masjid, ya. Ini kadang kalau mau bersih-bersih masjid ngeluh dulu, ayo pada kerja bakti, tapi dianya lupa nggak mau bersih-bersih sendiri gitu ya. Udah dianya lakuin dulu, bersih-bersih dulu dianya lakuin gitu ya. Jangan banyak ngeluh, ayo kerja bakti jangan beres gitu ya. Ini apa, saya nggak bisa sendiri. Iya betul, kerja bakti boleh, tapi kadang apa dianya tidak mau bersih-bersih malah ngeluh gitu jadinya gitu ya. Nah itu yang jadi khawatirnya ke situ gitu ya. Udah, mau bersih dulu aja sendiri itu ya gitu. So kalau gak mampu banyak ya sedikit saja nggak apa-apa, bersih masjid punya, minimal sampah angkutan gitu ya ke tempatnya, udah. Ya gitu. Jangan jadi orang yang kadang ngeluh itu yang kumaha DKM, kumaha ini, kumaha tadi sundara, kayak dirinya sendiri kadang kan lalai gitu. Dirinya sendiri kadang lalai gitu ya. Nah itu, ini harus jadi PR juga buat kita ya. Kita praktekin dulu amal itu, yang namanya praktek amal ya, praktekin dulu sebelum nyuruh orang lain ya. Ini udah nyuruh orang lain duluan, praktekin enggak gitu ya. Nah itu, ini gimana kadang juga sholat subuhnya kesiangan, ya gimana mau praktekin amal kalau sholat subuh kesiangan. Sholat subuh ternampak di masjid gitu ya, sebagai pimpinan di masjid yang ngapain gitu ya kalau nggak tampak di masjid di sholat subuh gitu ya. Minimal sholat subuhnya tepat waktu gitu. Gitu. Jadi di asar makan kadang kan ada pekerjaan, ada apa, ada maisah yang harus disampaikan juga, nanti ada dijemput lah maisah, jemput rezeki gitu ya itu. Ya, subuhnya tepat waktu gitu ya, karena emang kualitas seorang pemimpin itu dilihat dari sholat subuhnya, kualitas seorang suami dilihat dari sholat subuhnya. Sholat subuhnya tepat waktu enggak, ke masjid enggak gitu ya. Nah ini kadang gitu ya, kita sudah waktu sholat subuh masih ada tontonan bola ya, tontonan bola di dini hari gitu ya. Nonton Liga Eropa gitu ya, nonton Liga Champion kan, kita nontonnya kan dini hari jam 2 jam 3 lah. Itu kan sampai dia nanti dulu lah sholat subuhnya gitu ya, nanti pas jeda ini, jeda istirahat taruh waktu gitulah, nantilah pas half time gitu. Gitu. Atau nanti pas sudah beres pertandingan itu udah keburu kayak syuruk tentunya sholat subuh, pas beres pertandingan itu jam 5 lebih misalnya, jam setengah 6 udah keburu syuruk sekarang banyak, jam 5:15 itu udah keburu syuruk. Itu ya nonton Liga Eropa segala gitu ya gitu, Masya Allah gitu.
Nah, dan ya banyaklah bagaimana urusan dunia yang kadang diutamakan, ya. Akhirnya urusan akhirat yang disepelekan, ya. Gitu. Menyepelekan mungkin orang-orang yang sering ngaji, orang-orang yang sering ke masjid disepelekan gitu ya gitu. Kenal ke masjid oke dah, anggapnya kita kene akhlakna gitu. Nah, kan gitu ya. Disepelekan gitu ya. Kenal ke masjid dah kita kene atuh akhlakna kita berubah-berubah gitulah gitu ya. Insyaallah gitu ya. Buat apa ke masjid? Kamu juga akhlaknya masih gitu, nah kan gitu. Nah kan itu menyepelekan akhirnya kan gitu. Kayaknya leng kayak gitu. Loh saya tidak ke masjid kan gitu. Nah ini jadi persoalan ya. Disepelekan yang namanya akhirat. Waliyahzubillah. Ya sekarang juga ada bagaimana pengaruh medsos ya. Allah, teknologi canggih gitu ya. Gitu. Jadi kalau belum update ya, kalau kudet lah gitu. Kurang update lah gitu ya. Kita ngerasa ketinggalan gitu ya. Nah, harusnya yang diupdate itu apa sih? Bukan kualitas diri kita yang dilebih-lebihkan ya, kadang bukan kualitas kita. Kualitas soalnya kita itu apa? Kita itu cuma sekedar jamaah biasa lah, sekedar orang biasa. Kita dilebihkan, oh saya mah dilebihkan bisa menyampaikan ilmu, bisa menyampaikan apa khutbah, dilebihkan dirinya tuh seolah-olah dilebihkan, diupdate sayanya gitu ya. Nah itu juga jangan jadi kesombongan pribadi gitu ya. Kepada orang lain kesombongan gitu ya. Mentang-mentang juga suka menyampaikan ilmu gitu ya gitu. Saya jadwalnya banyak, insyaallah. Ya jadwalnya saeutik itu ngobrol gitu ya. Saya jadwalnya saeutik gitu ya. Ngobrol gitu ya. Nah gitu ya. Ini jadwalnya banyak gitu ya gitu. Sibuk saya mah katanya wah iklannya gitu. Insyaallah. Nah, gitu ya. Jadi jangan terpaku pada dunianya. Akhirnya nanti kalau terpaku pada dunianya, ya udah ngajinya bukan ngaji keridhaan Allah yang dicari, tapi apa? Amplop. Amplop yang dicari ya. Amplop yang dicarinya gitu, insyaallah. Nah, makanya nanti udah jadi panjang masalah ini ya. Ya, jadi intinya mah utamakan masalah akhirat, tapi jangan lupa kita terhadap dunia. Gitu ya. Jangan hanya kita tabligh saja gitu ya. Konsentrasi di masjid saja, tapi kita akan lupa masalah dunia gitu ya. Tidak mencari nafkah untuk keluarga kita, kewajiban yang lain yang sudah dilupakan. Kadang urusan keluarga juga kita tidak, atau kita berat untuk mengurusnya. Nah itu juga jangan sampai terulang-ulang gitu ya. Nah waktu termasuk juga orang yang ahli surga itu adalah orang zuhud ya. Orang zuhud disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ya. Wa minan nasi may yasri nafsahu batiqu amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan dari sebagian manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Dan sungguh Allah sayang pada para hambanya ya. Itu menerangkan orang yang kalau nggak salah namanya sahabat Suhaib bin Sinan ya. Suhaib bin Sinan ketika masuk Islam ya, beliau korbankan harta ya, gitu ya. Hartanya semuanya ludes ya, habis. Karena apa? Dia masuk Islam ya, dia korbankan hartanya untuk berjihad. Nah, itu. Jadi zuhud itu apa? Sederhana ya. Dia bukan artinya zuhud tidak mencari dunia, enggak. Bukan artinya zuhud tidak dekat dengan urusan dunia, enggak juga ya. Tetapi orang yang zuhud itu pertengahan ya. Wasaton, pertengahan. Ketika dia
cenderung pada akhirat, dia juga bagaimana masalah dunianya dia cari, tapi dia hasilnya dia terima dengan hati yang lapang, ya. Dan dia tidak terlalu mencari kemewahan, ya, tidak terlalu mencari kemewahan. Boleh saja mewah, boleh saja kaya, ya, liman ittaqo, asal bertakwa namanya, boleh saja, ya. Silakan, tapi jangan berlebihan. Nanti berlebihan sehingga stres. Bagaimana menjaga harta itu? Bagaimana puyeng gitu ya, menjaga harta itu? Tidak mau disedekahkan, tidak mau diinfakkan, ya. Sehingga Qarun, ya, seperti Qarun, ya, gitu. Stres juga dia, atau dia dalam kelapangan, dia merasa jiwanya tenang, tapi sebenarnya jiwanya terpaku pada pikiran yang tidak tepat, ya. Sehingga ya dia menjaga harta itu, ya, sampai akhirnya Allah tenggelamkan juga, ya, Qarun itu, ya, gitu. Kalaupun misalnya kita dapat bagian kita sedikit segitunya, ya kita terima, kita ridho urusan itu, ya, dan kita qanaah, merasa cukup, ya, merasa cukup, ya. Jangan melihat dari jumlahnya, ya. Jangan dari jumlahnya, mungkin untuk urusan ini, urusan itu, urusan makan, urusan apa, pakaian, urusan hidup kedepannya gitu, ya. Ya kalau dipikir ke sana mah ya nggak akan cukup, itu nggak akan cukup. Tapi kalau kita menerima dan merasa cukup, hati kita lapang, Allah berikan ganjaran yang lebih, dan juga Allah lebihkan, Allah suburkan, gitu, ya. Allah berkahi, gitu, ya. Dibandingkan kita ketika mendapat yang segitu, yang sedikitnya, ya, maka kita terkadang menginginkan yang lebih, gitu, ya, gitu. Menginginkan yang lebih sehingga hati itu terasa sempit terhadap pemberian dari Allah, ya. Ingin merasa nambah-nambah lagi. Itulah bagaimana orang, ya, manusia itu, ya, nggak cukup satu lembah, ingin 2 lembah, nggak cukup 2 lembah, 3 lembah sekalian, itulah, ya. Nah, sifat keserakahan manusia, akhirnya kan serakah dan tidak zuhud. Waliyadzubillah, ya, semoga Allah hindarkan kita dari kemelaratan dan juga kesulitan-kesulitan, sehingga Allah lancarkan juga urusan kita, ya, dan juga mudahkan segala urusan kita. Terus-menerus kita dikuatkan dalam ketakwaan, menjadi ahli surga. Itu saja dahulu, ya. Walaupun minkum walau fikum, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah wa lakum, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada.